warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa dan sivitas akademika Unila. Jumpa lagi bersama kita berdua, Seri Ahmad dan saya dari dalam program Info Unila. Dan sejumlah berita mengenai kegiatan mahasiswa telah kami himpun dalam redaksi minggu ini. Di antaranya itu Fakultas Pertanian Unila yang mengekspos 2 penemuan terbaru mereka, yakni penemuan mengenai trikobas atau anti hama dan air minum yang lebih steril. Dan tentu saja masih ada berita-berita yang tak kalah update-nya. Inilah berita selengkapnya. Ya Ria, tahu nggak sih kalau misalkan di Pulau Pasaran ternyata emang banyak banget memproduksi ikan teri. Dan ternyata di sana itu para warga dan juga nelayan sekitar memproduksi ikan teri hanya sebagai lauk pauk saja. Namun di sini Unila itu mencanangkan program agar para masyarakat bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk melakukan program klasteri. Klasteri itu apa itu? Saya juga nggak tahu sih, mungkin langsung aja ini dan informasinya untuk Anda. Program Kalsteri merupakan salah satu program dari Fakultas Pertanian Unila. Melalui program ini, nelayan dapat meningkatkan nilai tambah dari pengolahan ikan teri yang selama ini masih di bawah standar. Pihak Fakultas Pertanian Unila dari berbagai jurusan pada Kamis 13 Januari 2011 melakukan peninjauan langsung ke Pulau Pasaran, Bandar Lampung. Kunjungan dimaksud untuk melihat dari dekat proses pengolahan ikan teri oleh para nelayan yang masih menggunakan cara konvensional, yakni direbus dengan air garam lalu dijemur di bawah sinar matahari langsung. Sementara program Kalsteri tentu menerapkan teknologi pengolahan ikan teri yang lebih canggih. Program ini dilaksanakan Unila bekerjasama dengan Bank Indonesia sebagai fasilitator atau pemberi modal kepada nelayan, sehingga mereka bisa mengembangkan usaha atau produksi ikan terinya. Dalam kunjungannya, Faperta Unila juga membawa 2 orang ahli pertanian dari University of Kentucky, Miss Errol dan Miss Kiko, sebagai ahli pengolahan produk pertanian dan kelautan. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Pertanian Wan Abbas Zakaria mengatakan, untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk modal usaha yang telah diberikan oleh Bank Indonesia, sebaiknya para nelayan benar-benar bisa memanfaatkan bantuan tersebut. Menurut Wan Abbas, kedua ahli pengolahan produk pertanian dan kelautan dari Universitas Kentucky tersebut antara lain untuk mengembangkan kurikulum internal. Dalam rangka kerjasama riset Unila dan Kentucky Sausage Pertanian, pembangunan pertanaman kelanjutan dan pertahanan pangan dan energi. Dalam sambutannya, perwakilan Bank Indonesia Nunu Hendarto mengatakan, BI sebagai fasilitator para nelayan mengharapkan agar para nelayan dapat benar-benar menjalankan modal tersebut dengan sebaik-baiknya dan dapat lebih meningkatkan produksi kalsteri agar tidak kalah dengan provinsi lain. Dari Bandar Lampung, Aditya Mandela dan Ira melaporkan. Ayu, suka makan es krim? Suka ya sebenarnya. Suka minum fruity juice? Suka. Nah, dalam waktu dekat ini kemarin Fakultas Pertanian jurusan Teknologi itu menciptakan produk unggulan terbaru berupa air kemasan, exotic fruit juice dan es krim. Dan penasaran gimana proses pembuatannya? Pastinya dong ya, kayak itu enak banget ya siang-siang gini kita ngebayangin es krim dan juga minuman-minuman segar. Waduh, mungkin pemirsa di rumah dan juga para mahasiswa dan juga siswa akademika penasaran dong gimana ya proses pembuatan es krim dan juga fruity juice-nya. Langsung aja ini dia informasinya untuk Anda. Ini bahan bakunya Produk karya mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Teknologi hasil pertanian ini baru diciptakan beberapa waktu lalu. Berbagai jenis makanan dan minuman seperti es krim, jus, dan air kemasan ini menjadi produk unggulan terbaru di Fakultas Pertanian, khususnya untuk jurusan Teknologi hasil pertanian. Untuk jus, produk ini diciptakan dengan berbahan baku buah-buahan segar, dan tak hanya itu, proses pembuatan produk tersebut juga terjamin sterilitasnya. Berbagai rasa dari es krim tersebut juga telah diciptakan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian ini, seperti rasa mangga, jambu biji, nanas, dan tak hanya itu terdapat pula percampuran rasa dari wortel dan tomat serta mangga dan nanas. Untuk es krim dibuat dengan 6 variasi rasa, seperti rasa coklat, alpukat, nanas, stroberi, jambu biji, dan susu kedelai graminasi. Sedangkan untuk air kemasan diproses menggunakan air bawah tanah dengan proses filter, reserve osmosis, serta sterilisasi.
Keunggulan ketiga produk tersebut juga sangat terjamin karena tidak menggunakan bahan kimia dan bahan pengawet, sedangkan air kemasan yang diciptakan tidak berbau, berkarat, dan memiliki kualitas satu tingkat lebih baik dari air kemasan bermerek lainnya. Kepala Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lampung pada tim Sigar TV mengatakan, kegiatan mahasiswa dalam menciptakan produk ini bertujuan untuk melatih para mahasiswa agar menjadi seorang wirausahawan. Tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan budaya kewirausahaan bagi mahasiswa. Selama ini kita kewirausahaan itu hanya teori, kita memberikan kuliah dan sebagainya. Nah, sekarang kita memberi fasilitas, memberi sarana untuk praktek. Mahasiswa diberi kesempatan untuk merencanakan apa yang mereka akan buat, berapa banyak, diberi kesempatan untuk membuatnya itu sendiri, prosesnya dia lakukan sendiri, kemudian menjualnya. Produk-produk ini baru dipasarkan di kawasan Universitas Lampung saja, dan rencananya akan dipasarkan ke wilayah dan ruang lingkup yang lebih luas. Dari Bandar Lampung, Aditya Mandela melaporkan. Ria, kalau misalkan tadi udah ngomongin soal ice cream ya, atau juga minuman kemasan kan. Kalau sekarang ini jurusan Fakultas Pertanian, jurusan Hama Penyakit Tumbuhan itu juga menciptakan produk unggulan loh. Banyak banget kan yang diciptakan Banget. Penasaran nggak kira-kira produknya apa? Penasaran sih. Dari tadi emang saya penasaran. Kayak hantu ya. Dan produknya ini adalah Trihobas 09. Apa Tahu tuh nggak? Trihobas 09? Itu tuh adalah pembasmi hama nih. Jadi penyakit-penyakit tanaman tuh bisa dibasmi semua dengan Trihobas. Pasti ini cocok banget buat para ibu-ibu di rumah yang suka banget sama tanaman ya. Iya benar banget, dan pastinya harganya ekonomis banget nih ya. Mungkin hanya satu ukuran besar dan juga sedang itu dihargai hanya sekitar ya 5-7 ribu gitu deh. Jadi kan terjangkau banget ya. Ya udah Terus dikit gimana liputannya? ini kita mulai sekarang aja ya. Harapannya persoalan penyakit. Pembasmi hama dan obat penyakit tanaman yang diberi nama Trihobas 09 ini diciptakan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Hama Penyakit Tumbuhan dengan tujuan membantu para petani untuk menjaga tanamannya, karena selama ini para petani masih menggunakan obat tanaman yang mengandung bahan kimia, sedangkan bahan kimia tidak baik digunakan untuk lingkungan. Trihobas 09 yang mampu membasmi hama dan penyakit tanaman ini diciptakan dalam dua jenis, yaitu cair dan padat. Produk Trihobas 09 padat diproduksi melalui proses isolasi atau mengumpulkan bahan dasar pembuatan Trihobas 09 berupa jamur Trichoderma dari berbagai habitat di daerah Lampung. Kemudian jamur Trichoderma yang telah dikumpulkan tersebut disimpan di kultur agak miring. Kemudian dikembangkan melalui media petri dish, dicampurkan dengan bahan-bahan baku yang relatif murah seperti menir, dedak, sekam, dan tongkol jagung yang telah dihancurkan. Sementara Trihobas 09 berbentuk cair, yaitu jamur Trichoderma tersebut dicampurkan dengan molasses atau tetes tebu sebanyak 10%. Saat ini produk Trihobas 09 yang diciptakan tahun 2009 lalu baru dipasarkan di wilayah Lampung. Dan perusahaan ekspor Live Indonesia merupakan perusahaan pertama memakai produk ini. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Wan Abbas Zakaria, pada tim Sigar TV mengatakan produk Trihobas 09 ini diciptakan untuk membantu para petani untuk mengendalikan hama penyakit tanaman dengan biaya yang relatif murah. Kepala Jurusan Hama Penyakit Tumbuhan Purnomo pada tim Sigar TV mengatakan bahwa penelitian produk ini merupakan pelayanan dan sarana mendukung mahasiswa. Untuk program Trihobas berukuran sedang, petani atau konsumen dapat memperoleh dengan harga yang relatif murah, yaitu 5 sampai dengan Rp6.000. Dari Bandar Lampung, Aditya Mandela melaporkan. Ayu tahu nggak sih, semua orang juga tahu ya bahwa kopi hasil dari Lampung itu merupakan kopi yang diakui kualitasnya oleh dunia. Pasti ya dong. Yang kopi Siapa yang nggak Lampung kenal dong gitu sama kan. kopi Lampung kan? Kalau misalkan pergi kemana-mana pasti yang diingetin Ayu, kopi Lampungnya mana? Nah, Ketinggalan itu di dia. Lampung. Kalau gajah Lampungnya ini udah bawa. Untuk itu, Fakultas Pertanian Universitas Lampung menjalin kerjasama dengan fakultas di luar negeri, yaitu Universitas Kentucky Amerika Serikat. Penasaran dengan terkait pengembangan kopi agar mendapat sertifikasi dunia. Aduh, kira-kira penasaran nggak ya? Penasaran. Tapi tahan dulu pemirsa, karena informasi yang akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Info Unila.